Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, yaitu Aidilul Islam. Mas-mas, mbak-mbak, dalam kesempatan sore hari ini saya akan membawakan pidato yang bertemakan 6 syarat menuntut ilmu. Dalam kitab Al-Ala telah diterangkan sebagaimana berikut. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'un bika amajmu ihabi bayani. Ada yang bisa Jawa semua? Gak ada. Ada yang bisa, ada yang enggak. Soalnya ini syairnya syair Jawa ya. Saya lanjutkan. Ilingo hasil ilmu angin nomor koro bakal tak cerita ke kumpule kanti petelo tukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa hirsyadi ustadin wa tulli zamani. Ada 6 perkara atau syarat untuk mencari ilmu. Apa aja itu? Yang pertama, rupane limpat lupo sobar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Rupane limpat lupo. Limpat itu apa? Limpat itu cerdas ya. Cerdas itu ya intinya kita dapat memiliki kapasitas untuk mencari ilmu. Yo gak duwe penyakit kejiwaan. Kita termasuk cerdas. Orang yang cerdas itu juga tidak boleh kalau bahasa Jawanya itu minteri ya. Pinter neng ojo minteri. Itu cerdas. Karena ketika Anda cerdas tapi tidak memiliki etika, itu ya sama saja 0-0 ya. Yang pertama syarat untuk menuntut ilmu itu cerdas ya. Cerdas itu ya ora kudu pinter. Pokok sampean budal, sampean iso nrimo ngerti bahasane menungso iku cukup. Ya. Ngerti bahasane gurune sampean iku wis cukup. Kemudian yang kedua itu bersungguh-sungguh ya. Rupane limpat lubo. Nah, lubo itu artinya bersungguh-sungguh. Di dalam bersungguh-sungguh itu yang macam-macam. Ada istiqomah. Kemudian tidak mudah bosan untuk menuntut ilmu ya. Jadi kalau kata guru saya, menuntut ilmu itu untuk dipaksa ya, yaitu tadi bersungguh-sungguh. Ketika Anda sudah bersungguh-sungguh melakukan apa saja, ketika sudah bersungguh-sungguh, insya Allah bakal ada hasilnya. Itu. Kemudian rupane limpat lubo sobar, sabar ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu jangan lupa untuk sabar. Karena ketika kita tidak sabar dalam menuntut ilmu, entah itu bosen, capek, itu pasti ada, tapi kita harus tetap sabar. Karena menuntut ilmu yang kita lakukan seperti hari ini kita kuliah, kita mengaji, kemudian kita belajar di pondok pesantren,
itu ya melelahkan, tapi kita harus tetap sabar. Untuk apa? Kesabaran itu untuk kita meraih hasil di kemudian hari. Sopo wong sing nandur bakal panen. Ketika kita menanam kebaikan maka akan panen kebaikan. Jadi itu dalam hal sabar, menuntut ilmu itu harus sabar. Yo, monggo kita lanjut ya. Dari mana tadi? Sabar ya. Nah, sabar. Jadi kita menuntut ilmu itu harus sabar. Kuliah, urung untuk sangu ya kudu sabar. Urung kiriman kudu sabar. Mondok gudiken ya, gudiken kudu sabar. Dicolong wong duite ya kudu sabar. Ku bab sabar. Macam-macam wong nuntut ilmu itu cobaane macam-macam. Kemudian rupane limpat lubo sobar ono sangune. Nah, iki wong nuntut ilmu itu harus ada sangune. Sangune apa? Ya berupa materi, berupa dana. Bukan dana kenakalan ya. Bukan dana kenakalan. Kudu ono duite, kudu ono modale. Karena sejatinya ilmu itu mahal. Jadi sampean kuliah itu ya kudu bayar SPP. Kuliah itu bayar UKT, kalau sing gratis. Ya, jadi orang tua itu ibarat anggur, ya, anggur di dalam gelas. Wong tua itu gelasnya, guru itu isinya. Jadi sampean mau mengisi apa itu tergantung sampean. Tuh. Jadi menuntut ilmu itu harus ada modalnya. Modalnya ya uang, tenaga, ya pikiran, macam-macam modal yang menuntut ilmu itu. Biasanya ada orang yang belajar disambi kerja. Itu yang merupakan salah satu modal untuk menuntut ilmu. Kemudian rupane limpat lupa sobar ono sangune lan piwulange guru. Ha iki piwulange guru. Piwulange guru itu siapa? Ada guru yang membimbing. Ketika kita belajar tapi tidak ada gurunya, nah itu ya akan keblinger. Kalau bahasa Jawanya keblinger, kalau bahasa Indonesianya tersesat. Tapi kita bukan jamaah tersesat ya. Oke. Jadi dalam menuntut ilmu harus pinter-pinter milih guru sing tepat. Jangan juga milih guru sing tidak tahu apa-apa, karena zaman sekarang itu banyak orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu tentang agama, tapi dijadikan guru, dijadikan public figure oleh masyarakat sekarang. Seperti yang kita tahu di sosial media itu banyak sekali public figure, orang yang bervokal pengaruh besar, tapi latar belakangnya tidak ada latar belakang keagamaan. Nah, ini yang jadi persoalan hari ini. Itu. Makanya ketika kita mencari ilmu, lihat biografi guru kita tersebut, lihat pernah belajar di mana, kemudian pernah berguru di mana, itu harus kita lihat, harus kita perhatikan juga. Dan apa yang disampaikan itu tentang apa. Jangan sampai kita tersesat. Itu dalam hal memilih guru. Jadi kita ketika belajar harus ada guru yang membimbing. Jika tidak ada gurunya, ya akan keblinger itu tadi. Tuh. Kemudian rupane limpat tuba sobar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Nah, sing suwe mangsane iku apa? Orang menuntut ilmu itu tidak ada yang instan. Semua itu ada prosesnya. Dalam hal menuntut ilmu apapun itu semua ada proses di dalamnya. Ya, tidak bisa moro-moro pinter, moro-moro sukses, itu nggak mungkin.
Karena setiap orang menuntut ilmu itu pasti butuh proses. Lama waktunya orang menuntut ilmu. Ya, kita dari SD sampai sekarang, ketika kita merefleksikan diri, ketika kita muhasabah, kita lihat apa yang telah kita dapatkan selama sekolah sampai sekarang, kira-kira apa. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Jadi menuntut ilmu itu lama waktunya. Bahkan ada kata-kata mencari ilmu dari apa? Dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi orang menuntut ilmu itu masanya itu lama sekali. Dari Anda lahir sampai di liang lahat itu Anda wajib untuk menuntut ilmu. Bahkan dalam salah satu hadis itu menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ya. Dan menuntut ilmu itu juga butuh waktu, tidak bisa instan. Ya, Aisyah moro-moro ujuk-ujukin pinter, masih itu anak kiai, anak presiden, anak dosen. Ya, menuntut ilmu itu ya ono proses. Bisa. Dan kunci sukses di Indonesia, di negara kita tercinta, itu ada 3. Apa aja? Ikhtiar, doa, orang dalam, ya. Sampai menuntut ilmu apa? Untuk sukses, lek berusaha tok, gak ndonga ya percuma. Wis ndonga, wis berusaha nek ora nek wong jero iku ya percuma. Dadi nuntut ilmu itu ya kudu untuk menjadi orang yang sukses di bidangnya itu ya ono 3 apaan? Ikhtiar, doa, kemudian orang dalam. Enggak, tapi ini canda ya. Jadi intinya itu ada 2 untuk menjadi orang yang sukses itu ya ikhtiar dan doa. Jadi seperti itu para jamaah, para hadirin, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan, karena di sini saya tidak untuk mengajari Anda tapi kita belajar bersama, ya. Oke. Mungkin bisa saya cukupkan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.